Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Mulia Kudus, program studi Sistem Informasi kelas sore. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok dari mata kuliah Manajemen Keuangan Sistem Informasi. Dosen pengampunya Ibu Diana Laili Fitri, Eskom Mkom. Kami dari kelompok yang terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Berikut adalah presentasi makalah dari kami. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Untuk yang pertama ada Rindo Aji dengan NIM 2019-53069. Kemudian ada Agung Rahmawan dengan NIM 2019-53111. Kemudian ada Nurul Lailatul Latifah dengan NIM 2019-53099. Untuk yang selanjutnya ada Putri Diana Rahmawati dengan NIM 2019-53081. Dan yang terakhir saya sendiri, Zaini Suciadi dengan NIM 2019-53119. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan video. Yang pertama kita membahas manajemen kas. Manajemen kas di sini adalah kegiatan mengatur uang kas agar selalu ada untuk kebutuhan perusahaan maupun instansi. Tujuan manajemen kas untuk kepentingan perusahaan maupun instansi adalah yang pertama yaitu melunasi kewajiban, menjaga ketersediaan kas, menekan pengeluaran. Yang keempat, menyeimbangkan arus kas masuk dan keluar. Dan yang terakhir untuk berinvestasi. Oke, selanjutnya ada tujuan makalah. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Rindo Aji. Perkenalkan, saya Rindo Aji. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kali ini saya akan membahas mengenai tujuan dari makalah. Tujuan dari makalah yang kami buat adalah meliputi untuk mengetahui penerapan manajemen kas dalam lingkup pemerintah desa. Lalu juga untuk menghasilkan aplikasi manajemen kas untuk dapat membantu petugas atau staf desa dalam mengelola data keuangan dan dapat memberikan laporan akhir penggunaan dana desa. Berikutnya ada pendapatan dana desa. Pendapatan yang diperoleh untuk desa yaitu meliputi pendapatan asli desa. Contohnya adalah bengkok dan sewa aula dan lain-lain. Bengkok ini yaitu tanah bengkok, tanah yang menjadi kekayaan milik desa. Tanah ini boleh disewakan kepada mereka yang diberi hak pengelolaannya, yaitu kepala desa dan perangkat desa. Sewa aula yaitu adalah sewa bangunan yang dimiliki oleh pemerintahan desa. Jadi bangunan tersebut bisa disewakan kepada masyarakat desa tersebut. Lalu pendapatan lainnya ada bagi hasil pajak dan retribusi atau bunga bank, bantuan kabupaten dan bantuan provinsi itu berupa anggaran pendapatan dan belanja daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lalu ada bantuan masyarakat. Bantuan masyarakat itu misalnya contohnya ada warga masyarakat yang merupakan pengusaha dan ikut memberikan bantuan berupa dana kepada pemerintah desa dan lain-lain. Untuk pengeluaran dana desa yaitu meliputi gaji karyawan atau staf atau perangkat desa, alat tulis kerja, pembangunan,
servis perangkat komputer, pengadaan alat perbaikan, pajak, pembayaran listrik, air, wifi, dan biaya rapat atau meeting. Untuk pembahasan mengenai aplikasi manajemen kas desa akan dilanjutkan oleh teman kami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aplikasi manajemen kas desa. Aplikasi adalah suatu unit perangkat lunak yang dibuat untuk melayani kebutuhan akan beberapa aktivitas seperti sistem perniagaan, pelayanan masyarakat, periklanan, atau semua proses yang dilakukan manusia. Dengan menggunakan sistem komputerisasi, diharapkan pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat. Aplikasi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada aplikasi yang terhubung pada jaringan komputer atau biasa kita sebut dengan client server, dan aplikasi yang berdiri sendiri tidak terhubung dengan jaringan komputer atau standalone. Nah, pada aplikasi kami ada form login yang berguna untuk mengakses aplikasi dengan memasukkan username dan password. Lalu ada menu beranda sebagai akses menuju menu-menu lain yang terdapat pada aplikasi tersebut. Di aplikasi kami membuat dua bagian beranda. Yang atas, kita bisa melihat pemasukan dari aplikasi kas desa kami, lalu ada pengeluarannya juga, total transaksi yang ada, dan sisa kasnya. Lalu di bagian bawah, ada nama dan tugas dari anggota kelompok kami. Saya akan sebutkan satu-satu. Yang pertama ada Rido Aji, petugas untuk pembuatan aplikasi, database, dan menghostingkan aplikasi ke kami. Lalu ada Putri Diana Rahmawati, pembuatan materi PowerPoint, serta pembuatan makalah aplikasi juga. Lalu ada Nurul Lailatul Latifah, yang bertugas sama seperti Putri Diana Rahmawati, yaitu membuat materi PowerPoint dan pembuatan makalah aplikasi. Lalu ada saya, Muhammad Agung Rahmawan, yang membantu untuk membuat aplikasi ini, serta membuat teman-teman saya semangat dalam bertugas. Lalu ada ketua kelompok kami, yaitu Zaini Suciadi, yang bertugas sebagai pembuat video demo dan editingnya, dan sebagai ketua kelompok terhebat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Aplikasi manajemen kas desa pada menu profile itu sebagai informasi data akun yang dapat mengakses aplikasi tersebut, yaitu administrator dan petugas. Dapat dilihat pada gambar itu tampilannya. Lalu menu petugas, sebagai informasi data petugas yang dapat mengakses aplikasi tersebut, hanya administrator yang dapat mengakses dan mengubah data dari menu petugas. Dapat dilihat, di situ bisa mengubah dan menghapus data untuk aplikasinya ya. Lalu, menu pemasukan. Ini digunakan sebagai informasi data pemasukan kas yang diperoleh oleh desa tersebut. Hanya petugas yang dapat mengubah dan menambahkan data pada menu pemasukan. Dan administrator hanya dapat melihat output dari menu pemasukan tersebut dan tidak dapat mengubah. Baik, di sini saya akan melanjutkan video presentasi dari teman saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang menu pengeluaran. Sama seperti menu pemasukan, menu pengeluaran hanya petugas yang dapat mengubah dan menambahkan data pada menu pengeluaran. Administrator hanya dapat melihat output dari menu pengeluaran tersebut, tetapi administrator tidak dapat mengubahnya. Seperti yang bisa kalian pada gambar di atas, ya, di situ saya pakai user petugas, jadi ada icon untuk tambah pengeluaran. Tetapi ketika saya pakai user administrator, di situ tidak ada icon untuk menambah pengeluaran. Selanjutnya yaitu menu laporan. Dalam laporan, sistem dapat menampilkan data laporan yang telah dibuat dengan cara mengentry tanggal, dan laporan juga dapat dicetak dengan mengklik cetak laporan.
Menu ini memudahkan user aplikasi jika ingin mencetak laporan atau kontrol arus kas pada pemerintah desa. Nah, bisa dilihat pada gambar di atas. Ya, kalian bisa filter berdasarkan tanggal. Nanti selanjutnya akan ke filter berdasarkan tanggal yang kalian masukkan. Dan selanjutnya ada icon untuk klik laporan dan cetak laporan, dan setelahnya kalian bisa mencetak laporan tersebut. Nah, selanjutnya fitur aplikasi manajemen kas desa. Nah, di sini ada nomor 1 sampai 11. Ini adalah fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi manajemen kas desa. Fitur yang pertama yaitu statistik dan grafik dari data. Nah, ini bisa diakses oleh admin dan petugas. Yang kedua, edit profil akun. Nah, masing-masing admin dan petugas dapat mengaksesnya. Yang ketiga, mengatur akun petugas. Nah, khusus ini hanya admin atau administrator yang dapat mengubahnya. Yang keempat, monitoring login petugas. Nah, ini hanya admin juga yang dapat mengubahnya atau memonitornya, mengaksesnya. Nah, yang kelima, mengatur kategori transaksi. Nah, mengatur kategori transaksi itu transaksi ini masuk ke pengeluaran atau pemasukan. Nah, itu hanya petugas yang dapat mengaksesnya. Yang keenam, melihat transaksi pemasukan. Nah, kalau untuk melihat transaksi, baik admin maupun petugas, mereka masing-masing bisa melihat transaksinya. Yang ketujuh, mengatur transaksi pemasukan. Hanya petugas yang dapat mengaksesnya. Nah, kalau untuk melihat, admin bisa. Tetapi untuk mengaturnya, admin tidak bisa, hanya petugas yang bisa. Yang kedelapan, lihat transaksi pengeluaran. Nah, ini admin dan petugas sama-sama bisa melihat atau mengakses fitur tersebut. Yang ke-9, mengatur transaksi pengeluaran. Nah, ini hanya petugas yang dapat mengaksesnya. Seperti transaksi pemasukan juga, untuk melihat, admin bisa melihat, tetapi admin tidak bisa mengatur transaksi tersebut. Yang ke-10, filter laporan data transaksi. Nah, ini admin maupun petugas bisa mengaksesnya, bisa menggunakan fiturnya. Yang ke-11, mencetak laporan data transaksi. Nah, ini juga baik admin maupun petugas dapat mengakses fitur tersebut. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga kelompok kami mendapatkan nilai tugas akhir yang maksimal. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan dalam presentasi tadi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.